Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Khalid bin Muhammad, kali ini kita akan membahas Maulid Nabi. Maulid Nabi memiliki arti memperingati. Islam merupakan agama yang terbiasa dengan tradisi untuk memperingati hal baik. Tujuan Islam memperingati adalah agar generasi penerus selanjutnya mengetahui kebenaran dan sejarah Islam terdahulu. Inti Maulid Nabi adalah memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dengan hadirnya kita di Maulid Nabi dapat memperkenalkan kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenal adalah pintu untuk mencintai, sehingga dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, maka umat muslim bisa mencintainya. Isi dari Maulid adalah pujian. Hal ini dibuktikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Dia memuji Nabi Muhammad dalam bait nadam yang sangat panjang dan mengatakan ia adalah orang hebat dan orang mulia. Mendengar pujian tersebut, Nabi tidak melarang. Dari kisah Nabi ini, maka tak heran setiap ada syair yang isinya memuji Nabi Muhammad disebut Qasidatul Burdah. Peringatan Maulid Nabi juga diperingati oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara berpuasa di hari Senin. Sahabat Nabi pun bertanya, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasul?" "Aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu pula aku mendapatkan wahyu pertama kali," jawab Nabi. Kita dapat memperoleh banyak manfaat dari Maulid Nabi SAW. Imam Jalaluddin Asyuyuti berkata, "Tidak ada rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi, melainkan malaikat akan mengelilingi rumah atau masjid atau tempat itu. Mereka akan memintakan ampunan untuk penghuni tempat itu, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada mereka. Adapun para malaikat yang dikelilingi dengan cahaya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihissalam. Karena sesungguhnya mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka yang menjadi sebab dibacakannya pembacaan Maulid Nabi. Dan dia berkata pula, tidak ada seorang muslim pun yang dibacakan di dalam rumahnya pembacaan Maulid Nabi, melainkan Allah menghilangkan kelaparan, wabah penyakit, kebakaran, tenggelam, bencana, malapetaka, kebencian, hasut, keburukan makhluk, dan pencuri dari penghuni rumah itu." Imam Ma'ruf al-Harqi berkata, "Barang siapa menyediakan makanan untuk peringatan pembacaan Maulid Nabi, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang harum, yang baru, karena mengagungkan kelahiran Nabi, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas." Salah satu kisah seseorang yang sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu dari 4 orang paman Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan kisah kematiannya yang mengenaskan. Semasa hidupnya, Abu Lahab kerap menentang ajaran Islam dan membenci Rasulullah SAW. Kisah Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga berujung siksa diringankan. Setiap hari Senin menjadi bukti betapa mulianya Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, Abu Lahab merupakan orang yang paling membenci dengan kehadiran ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Saking bencinya, Abu Lahab beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadap Nabi yang tidak lain keponakannya sendiri. Meski demikian, Abu Lahab dapat keringanan siksa oleh Allah tiap malam Senin karena bergembira dan senang sewaktu mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Kisah itu termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis itu dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir. Salah satu paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dalam mimpinya itu, Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya disiksa terus-menerus di dalam kubur. Namun setiap hari Senin, siksanya diringankan karena dulu ketika ia masih hidup di dunia, dia pernah memerdekakan seorang hamba saya disebabkan rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan Al-Quran jelas mencelanya seperti disebutkan dalam surat Al-Lahab, mendapat keringanan siksa lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW,
maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Karena itu, sebagai umat Muhammad sudah seharusnya bergembira dengan kehadiran manusia agung sebaik-baiknya utusan Allah agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Salah satu bentuk kecintaan terhadap Rasulullah yaitu dengan membaca salawat kepada Nabi. Selain itu, meneladani akhlak dan mengikuti sunnahnya.